rekam supaya bisa dilihat lagi nanti. Baik, sudah banyak yang bergabung ya. Tuh ada Caca. Oh, Zahrul Laili ya. Fatia, Giska, Lailia, Mutia, Naswa, Naura, Rona, dan Sabri. Ya, silakan. Yang belum silakan bergabung. Ada kesulitan? Yang lain ada kesulitan bergabung tidak? Halo? Ada yang kesulitan tidak bergabung? Tidak ada? Halo, Caca? Halo? Ada nggak di sini? Iya Pak, Caca udah masuk Pak. Siapa? Oh, kok Fris? Oh ya. Oh, Caca nggak masuk? Udah masuk Pak. Oh, udah. Oke. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala amri dunia waddin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, apa kabarnya semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang kekurangan sesuatu apapun. Masih sehat, bugar, terbebas dari COVID ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa kita dilindungi oleh Allah, senantiasa bersemangat dalam belajar dan menimba ilmu karena itu jihad kita di era pandemi ini ya. Jadi Bapak sebagai pengajar biologi, jadi mohon maaf kalau selama ini banyak kekurangan dan berharap saran dan kritiknya ya untuk kemajuan belajar kita. Jadi jangan sampai membosankan tapi diteruskan. Nah, ataupun terlalu rumit dibiarkan. Nah, jadi yang biasa-biasa sajalah yang bisa kita nikmati bersama, mengerti bersama. Baik, kita coba mulai Monera. Ya, ini adalah kelas terendah dari klasifikasi makhluk hidup. Virus bukan makhluk hidup, ya. Nah, kelas terkecil terendah dalam makhluk hidup, nah itu adalah Monera. Dianggap makhluk hidup kalau ciri-cirinya seperti ini. Monera itu ada dua golongan besar ya. Satu Archaebacteria, yang keduanya Eubacteria. Kita lihat coba. Nah, di sini kita akan mengamati manfaat bakteri dalam bioteknologi ya. Kita suka makan bakteri. Ada yang tahu makan apa aja? Halo? Halo Pak. Halo. Bakteri yang kita makan sehari-hari apa? Enak banget rasanya. Tapi itu bakteri. Ada yang asam, ada yang gurih, bisa mengembang gara-gara bakteri juga. Apa coba makanannya? Tempe. Telur. Betul. Tempe terus minuman. Telur. Yogurt. Minuman. Yogurt. Roti. Susu. Lagi? Susu. Ya, oke. Susu Yakult. Nah, itu adalah contoh-contoh yang sangat kita temui sehari-hari ya. Itu semua adalah bakteri yang kita makan, tapi tidak berefek apa-apa ya, bahkan menguntungkan bagi kita. Kita akan kupas tuntas itu. Kenapa bisa menguntungkan, kenapa bisa
merugikan. Sebaliknya juga ada yang keluarganya pernah kena TBC di sini? Tipes? Ada yang pernah sakit? Saya, Pak. Ada yang pernah sakit gigi? Semua. Ya, Masih kecil. semua. Ini bakteri ini. Tapi merugikan. Nah, itu. Kita akan selidiki kenapa bisa merugikan, kenapa bisa menguntungkan. Kemudian apakah organisme sang kecil ya penyebab berbagai penyakit? Nah, itu sudah ya. Dan kita juga akan mengamati praktikumnya ya, praktikum secara virtual. Bagaimana membedakan antara bakteri yang menguntungkan dan tidak. Sebetulnya ada di depan, tapi kita cek dulu aja lah di awal-awal ya, karena kita sebutkan di awal nih. Baik, ini ada praktikumnya. Biasa aja lah. Di sini aja deh, di Internet Explorer. Kalau di Chrome nggak bisa dibuka ya. Oke, coba. Kita akan menyelidiki bagaimana cara menentukan bakteri itu berbahaya atau tidak ya. Jadi ini ada praktikumnya di laboratorium yang kalau kita praktekkan di sekolah juga bisa ya, karena alat-alatnya pun cukup sederhana, hanya kita harus bermodalkan mikroskop dan sudah ada sebetulnya ya. Internet Explorer, coba. Sebentar. Internet, nggak ada deh. Ya udah, langsung saja. Share screen. Izin share screen ya. Baik. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Praktikumnya. Nah, kita memerlukan pembakar bunsen seperti ini. Kemudian ini ada beker gelas. Ini jarum inokulasi untuk mengambil bakteri, dipanaskan supaya steril. Kemudian kita buka kapas pelindungnya, bakar dulu mulut bakterinya supaya tidak ada bakteri yang keluar. Celupkan ke bakteri yang kita inginkan. Tutup lagi. Kemudian di smear, digosok-gosok secara merata di preparat gelas ya. Preparat gelas untuk bisa kita amati di mikroskop. Tapi tidak bisa kita amati dengan jelas, harus diwarnai. Nah, ada teknik mewarnainya. Jadi kita bisa mengetahui bakteri ini berbahaya atau tidak dengan cara pewarnaan. Nah, pertama dengan kristal violet ya, diwarnain. Nah, biarkan selama 1 menit. Nah, ini zat kimia ya. Mudah sih, bahan-bahannya juga bisa banyak yang bisa ditemukan di toko-toko kimia ya. Jadi bisa kita praktekkan. Bakterinya tinggal nyari di mana tuh? Di air selokan, di sumur, di mulut sendiri pun bisa. Nanti kita lihat ya. Kemudian dibasuh ya, dibasuh oleh air supaya berkurang. Kemudian diwarnai lagi oleh kristal iodin kayak betadin lagi lah. Nah, setelah itu basuh lagi dengan air ya supaya kelebihan cairannya bisa dibuang. Jadi ini nanti otomatis mewarnai bakteri-bakteri yang merugikan dan menguntungkan ya. Nah, kemudian dikasih etil alkohol biasa ya, atau aseton. 5-10 detik. Nah, jadi ada angkanya, ada aturannya. Kalau praktikum di lab itu tidak boleh lebih dari 5 atau kurang dari 5 gitu. Jadi ada aturannya, hasil dari praktikum sebelumnya. Nah, terakhir, nah ini safranin.
zat kimia juga untuk mewarnai bakteri ya. Diamkan selama 45 detik. Oke, setelah itu basuh lagi dengan air untuk membuang kelebihan cairan yang tidak diinginkan. Kita akan ingin melihat bakteri itu pas dengan menguntungkan atau merugikannya ya. Oke, kemudian dimasukkan ke kertas penghisap supaya supaya airnya hilang. Terakhir mikroskop. Oke, kita lihat nih ya di mikroskop. Seperti apa bakterinya. Jadi mikroskop tuh ada 10, 100 dan 40 dan 100 ya. Nah, ini ada warna merah, gram negatif, ada warna gram positif, kemudian ada yang gram positif, gram negatif. Nah, ini apa maksudnya? Kita lihat. Mana ininya? Oh, keluar dulu ya. Kita lihat di mikroskop sekarang. Nah, kita lihat di binokular aja ya. Binokular tuh di ininya, layar kacanya. Baik, ini ada gram positif. Gram positif. Koksi. Apa itu koksi? Koksi itu bulat. Jadi bakterinya bentuknya bulat. Nah, ingat-ingat kalau warna ungu positif berbahaya. Ya. Jadi kalau positif itu berbahaya. Nah, ini tuh. Bulat. Nah, warna ungu, nah itu berarti gram positif. Koksi itu artinya bulat ya. Jadi kalau sekali lagi kalau positif dia berbahaya. Sebaliknya kalau negatif berarti apa? Halo? Merah. Ya, warna merah berbahaya tidak? Tidak. Tidak. Tidak berbahaya. Justru kalau misalnya kita ambil bakteri di mulut misalnya, kemudian kita buat praktikum seperti ini, ketemu warna merah, aman berarti mulut kita lingkungannya masih aman. Tapi kalau ketemu sama bakteri yang warnanya ungu kayak tadi ya, atau ungu lah mendekati biru ya, itu berarti ada yang berbahaya di sini, nggak tahu apa. Berarti harus diperiksa detail mungkin supaya tahu ini apa penyakitnya ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kalau tadi kan koksi itu jadi bentuknya bulat. Nah, kalau ini rods itu kapsul. Nah, ini positif karena warnanya ungu ke biru. Kalau positif berarti berbahaya ya, warnanya biru ya ke ungu. Nah, ini coba Bacillus subtilis, warna apa? Cek. Ini udah perbesaran besar. Warna apa ini? Kelihatannya Biru. biru. Positif, negatif? Positif. Positif ya. Jadi kalau kalian praktikum bakteri di lapangan ketemu yang kayak begini, wah ini langsung hati-hati jangan kena kulit. Oke, satu lagi. Ini apa? Positif, negatif? Positif. Coccus aureus ya, bentuknya coccus bulat. Jadi bentuk bakteri itu hanya 3 sebetulnya. 1 bulat, 2 kapsul, 3 benang ya.
atau spiral. Nah, kita lihat nanti di depan. Nah, ini praktikumnya sudah ya. Kita sudah melakukan nih. Bapak rekam, kalau kalian ingin melihat kembali bagaimana cara praktikumnya, silakan lihat di LMS, tapi nggak bisa dibuka di Chrome, dibukanya di Internet Explorer. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Nah, ini. Jadi kita akan mempelajari bakteri ya. Nah, bakteri-bakteri yang sudah kita lihat tadi itu ada yang masuk ke Archaebacteria dan Eubacteria. Nah, apa bedanya? Kita lihat di sini. Yang akan dipelajari satu saru. Cita-cita nih. Ciri-ciri. Kayaknya udah mulai capek nih. Aduh, izin minum ya. Dari tadi belum minum nih. Bismillah. Satu ciri-cirinya. Kemudian strukturnya. Kayak virus kemarin ada kepala, ada kaki, ada badan ya. Reproduksinya. Bagaimana cara memperbanyak diri. Itu penting sekali ya. Kemudian peranan dalam kehidupan. Keuntungan atau kerugian yang diakibatkannya. Sehingga kita bisa memanfaatkan keberadaan virus yang ada di sekeliling kita. Baik, tolong baca dong. Siapa nih? Mutia, halo Mutia. Tolong bacain dong. Matiin dulu ya. Kada warna hijau. Mutia, halo. Halo Mutia. Ada? Kok masih 16? 15 orang ya? Berarti 5 orang lagi kemana? Halo? Enggak ada. Baik. Lagi ke air. Lihat chat coba. Lagi ada yang ke air? Oh enggak ada. Sabrina, halo. Sabrina. Ya, Pak. Sabrina? Iya. Silakan, tolong bacain dong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa Suaranya dikerasin, dideketin. Gak kedengaran. Susah, Pak. Ini gede gak? Ya, gede banget. Silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal ful. Pak, itu tulisannya nggak jelas. Ya, sih tulisannya kurang bagus. Wal fulkil. Apa? Wal fulkil. Wal fulkil ti. Ya, Lati. Wal fulkil ti tajri fil bahri. Ya. Mau digedein dulu sebentar supaya bisa dibaca. Oh, udah mentok. Silakan. Wal fulkil ti tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa ahya ya Allah fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batta fiha min kulli dabbat. Itu apa ya, Pak? Dabatiu. Iya, mad wajib. Bukan. Itu Itu atau apa? fontnya. Dabati. Dabatiu. Batas. Watasrifir ya Allah tulisannya. Watasrifir ria Pak. Ya, betul. Riyahi. Watasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bainas sama wal ardi
Aha, gak kebaca. Itu ada tanda nggak? Ada Til. apa? Wal ardi la I, ayatil liqaumin til. ya'qilun. Udah. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, memang ini fontnya ngambil langsung dari Quran Flash, jadi disesuaikan dengan karakter yang ada di Nearpod itu. Jadi pada hilang itu, asalnya ada tanda halis, kemudian kasroh di bawah, tiba-tiba jadi begini. Iya. Ya, tapi terima kasih ya, saling mengingatkan saja. Ini Al-Baqarah 164, banyak ayat-ayat lain sebetulnya yang menunjukkan kekuasaan Allah dalam setiap penciptaannya. Tapi Bapak pilih ini. Nah, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri, bahtera kapal laut ya yang berlayar, kemudian membawa apa yang bima yang faunas, membawa apa yang berguna bagi manusia. Nah, Bapak kasih warna hijau supaya menjadi fokus kita. Nah, ini fokus kita ayat itu di sini. Wa ma anzalallahu minas samai mimma'in fa ahya bihil ardh. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis dabah, hewan melata maupun hewan yang makro, yang mikro, itu semua ada dalam genggaman penciptaannya, nyawanya, struktur tubuhnya. Dia yang maha mengetahui. Dan segala kehidupan itu sebetulnya berasal dari air. Nah, ya. Jadi dalam Al-Qur'an sendiri diceritakan bahwa segala kehidupan itu memang awal muasalnya dari air. Nanti kita belajar archae bakteria, ternyata kehidupan mereka tuh dimulai dari air, bukan di darat. Nah, ketemu nanti ya di depan. Oke, terima kasih. Selanjutnya tolong lihat nih. Ada video apa? Video apa nih? Video apa ini? Ada yang tahu? Monera ya, Pak? Ya. Lagi apa itu? Lagi apa? Berkembang biak. Lagi Membelah diri. membelah diri. Oke, 2 jam. 2 jam 20 menit. Waduh, Masya Allah. Cepat banget membelah dirinya. 2 jam 40. Jumlahnya berapa kira-kira ini? Banyak. 3 jam 20 menit. Ya Allah, udah nggak kelihatan. Ya Allah tuh memberikan kemampuan bakteri seperti ini selain untuk kemanfaatan tubuhnya, sekaligus ada efek yang bermanfaat bagi kita ya. Pertanyaannya, kalau satu hari berapa jumlah bakterinya? Kita lihat dulu faktanya. Bakteri dapat membelah diri dengan cepat pada keadaan optimal. Beberapa jenis bakteri dapat membelah setiap 20 menit. Nah, tadi kan 20 menit ya. Nah, dalam 1 jam bakteri dapat berkembang biak menjadi berjuta-juta sel. Catatannya kalau bakterinya banyak. Coba kamu hitung, kalau setiap 20 menit bakteri dapat membelah, berapa jumlah bakteri yang dihasilkan dari satu bakteri dalam waktu 24 jam? Ada yang bisa ngitung? Halo? Bisa nggak ngitungnya? Ini menit. Ini jumlah bakteri. Ini 20 menit. Berarti membelah ya. Berarti 2. Nah, coba setiap 20 menit. Berarti kelipatannya berapa nih? 20, 40, terus
60, 60, 10 terus 80, 80, 80, 100, 100, 20, 40, jam. Berarti 24 jam berapa menit? 24 dikali berapa ya? kali berapa? 60, Berapa menit? 24 kali 60. 1440. Oke, menit ya. Nah, kemudian di sini bakteri 20 menit, 40 menit. Berapa nih? 4. Halo? 4. Kelipat 4. 60 menit? 6, 6, 6. Ini 8, 8. Terus 10, sampai suku keberapa? Nah, gitu kan? Iya. Jadi ini bisa kita selesaikan dengan materi di kelas 8 SMP dengan rumus barisan aritmetik ya. Ya, N sama dengan, masih ingat apa nih? A plus N A plus N min 1. Oke. Apa sih? Ya kali B. Oke. Nah, ini kan nanya suku ya. Kalau ini kan jumlah bakteri. N. Apa rumusnya SN? Lupa, Pak. Lupa. N per 2 dikali, ayo dong. Bapak bukan guru matematik tapi hafal. 2A plus N min 1 B. Gitu kan? Ya. Jadi sekarang kita harus tahu ini 1440 suku keberapa. Berarti untuk mengetahuinya 1440 ini kan 20 suku pertama, ini 40 suku kedua, ini suku ketiga. Berarti bagi berapa nih supaya ketahuan suku keberapa? Dibagi 20, 20, bagus. 0 bagi 0 habis. 144 bagi 2. 72. 72. Jadi 1440 adalah suku ke-72. Oke, sekarang kita lihat jumlahnya. Ini suku pertama berapa? 2. 2. Bedanya berapa ini? B, bedanya? 2. 4 juga. 4 kurangi 6, 6 kurangi 8 ya. Berarti ini 72 sama dengan N-nya berapa? Tolong. 2. 72 bagi 2. Oh iya. kali berapa tuh? 2. Juga. N-nya berapa ini? 2 kurang 1. Min 1. Bedanya berapa? 2. 2. Juga. Oke. 72 dibagi 2 langsung. 36. 6. Oke. 2 kali 2. 4. 4. 1. 71. 142. 2. 142. Tambahin 4. Berapa? 146. 146. Kaliin. 36 kali 146. Berapa? Kalkulator. Berapa jumlahnya? 5266. 56. Masya Allah. Satu bakteri dalam 24 jam bisa bereplikasi sebanyak 5256. Nah sekarang ada berapa banyak bakteri di mulut kita? Coba lihat di sini ya. Jumlah bakteri dalam mulut manusia. Dari penelitian, ada 100 juta dalam tiap mililiter ludah. Dan lebih dari 600 spesies. Berarti 100 juta dikali 5.000 tadi. Miliar. Masya Allah. Artinya, bakteri yang ada di dalam tubuh kita
lebih banyak daripada manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi sangat banyak tuh. Tapi kenapa tidak sakit? Kenapa hanya menimbulkan efek sedikit-sedikit ya? Kembali lagi kepada Allah yang memberikan kita kesehatan ya, dengan sistem imunitas yang bagus, kita jadi merasa nyaman ya, belajar, beraktivitas. Sekali lagi, jadi setiap detik itu seharusnya kita bertasbih ya kepada Allah seperti bakteri yang sedang ada di dalam tubuh kita. Mudah-mudahan membuka ya pintu kebesaran Allah tuh dengan belajar Monera ini. Nah, pernahkah kalian minum Yakult? Nah, ini ada susu hasil fermentasi. Fermentasi itu artinya pembusukan, dibusukin ya. Nah, bakteri Lactobacillus, nah itu bakterinya dapat dimanfaatkan untuk membuat Yakult. Memang ada yang berbahaya, tapi untuk Lactobacillus yang ada di Yakult sendiri itu sudah menguntungkan karena hanya memfermentasikan susu saja. Oke, oh ini ya. Berarti di bawah. Silakan, coba cari bakteri apa yang membantu pembuatan minuman Yakult. Tadi udah tuh. Bisa nggak? Caranya begini nih. Klik tanda gambar di bawah ini. Nah, kemudian di sini searching bakteri Yakult misalnya. Atau sudah ketahuan tadi Lactobacillus casei. Enter. Nah, cari bakterinya tuh, banyak. Wah, subhanallah. Pilih satu, kemudian save. Setelah itu submit. Ada yang sudah melakukan? Coba. Oke, Lailia. Oh, sudah ada. Silakan. Coba. Hati ya. Jangan digambar. Pusing. Searching aja di internet. Coba. Oke, betul ya. Nah, itu. Nah, yang lain silakan coba cari sendiri. Lactobacillus. Nah, itu. Bentuknya apa itu? Lactobacillus. Bulat, kapsul, atau benang? Seperti benang, coba cek. Kurang lebih seperti inilah. Ya. Lactobacillus itu namanya. Bentuknya apa itu? Kapsul. Kapsul atau benang? Halo? Kapsul. Kapsul. Ada berapa kapsulnya? Kapsul. Ya. Ada berapa kapsulnya? 1, 2, 3 atau lebih? Digambar. 2. 2. 2. Jadi Lactobacillus tuh dia 2 kapsul. Nah, seperti ini ya. Ada lagi nanti bakteri yang hanya 1 ya kapsulnya gitu. Dan itu beda karakteristik, beda ciri khas. Nah kalau ini kan 2 ya. Lactobacillus casei. Ini yang menyebabkan Yakult tuh kayak asam. Dapat semua? Oke, terima kasih. Sekarang coba cari bakteri Lactobacillus bulgaris. Coba. Lactobacillus bulgaris. Apakah sama dengan yang tadi? Sama-sama Lactobacillus. Sama tidak? Seperti tadi, cari di internet dengan menggunakan klik icon ini nih.
Nah, ikon gambar, kemudian ketik Lactobacillus bulgaricus. Kalau tadi kan Casei. Oh, ini. Tuh, ketemu, klik yang diinginkan, gambar yang diinginkan, kemudian save, submit. Nah, sudah ada? Oke, ada ya. Lactobacillus bulgaris. Bentuknya apa itu? Kapsul, bulat, atau ada? Bentuknya apa itu? Halo? Sila? Kapsul, Pak. Apa bentuknya itu? Kapsul, bulat, atau benang? Kapsul, Pak. Kapsul Kapsul. 2. 1, 1, 2-nya. Awas. 3. Yang benar tuh, 2. nah, itu kan kelihatannya 2 ya. Nah, yang benar tuh harusnya 1. Nah, kalau Lactobacillus bulgaris itu hanya 1 kapsulnya. Nah, yang tadi 2 itu yang Casei. Buat apa bulgaris? Sudah ada yang searching? Buat apa coba? Yogurt. Yogurt, bagus. Untuk yang tadi Lactobacillus casei Yakult, nah ini untuk yogurt lebih kental, kalau tadi cair ya. Tuh, jadi beda struktur, beda sifat, beda karakteristik. Masya Allah ya. Sangat agung sekali Allah tuh menciptakan. Oke, silakan lanjut nih. Escherichia coli. Ada dalam tubuh kita juga. Gimana coba? Halo? Di mana coba? Ada dalam tubuh kita juga. Ada yang tahu? Escherichia coli. Usus ya, Pak. Usus, betul. Ya. Usus apa dulu? Besar, kecil? Usus apa? Usus besar. Besar, usus kecil? Usus besar. Besar. Karena Usus besar. pembusukan makanan ya. Escherichia coli ya, membantu pembusukan. Oke, kemudian masih nyari. Bentuknya apa? Kapsul, bulat, atau benang? Kapsul. Berapa biji kapsulnya? 1. 1 saja. Tapi ada ciri khas lain, coba. Lihat sekeliling tubuhnya, ada apa? Buntut, Pak. Kayak serabut gitu. Ada Rambut. Kayak bulu-bulu gitu. Ya. bulu-bulu, betul. Bulu-bulunya tuh yang berbahaya. Ya, jadi kalau misalnya Lactobacillus itu berbeda sekali dengan bakteri lain karena dia punya bulu-bulu ya. Kelihatannya seperti bulu-bulu padahal itu pili ya. Nah, pili-pilinya itu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti inilah ya. Escherichia coli. Nah, jadi selain membantu pembusukan makanan dalam usus besar, nah dia juga kadang-kala ya kalau terlalu banyak bisa menyebabkan sembelit, diare, nah ke sana akhirnya Escherichia coli. Kemudian kalau kita melihat dan tercemar atau tidak, kita bisa mendeteksi dengan adanya bakteri atau tidak. Oke. Maaf langsung di lewat-lewat. Nanti kalian bisa mengerjakan kembali Nearpod ini di LMS. Sudah Bapak posting linknya kembali. Nah, silakan coba. Streptococcus griseus.
Seperti apa coba bakterinya? Tolong lihat. Streptococcus griseus. Seperti apa? Kalau tadi mungkin kapsul terus. Nah, kalau ini gimana? Bentuknya seperti apa? Bulat-bulat, Pak. Bulat-bulat kayak apa? Kayak Bulat. kalau habis sholat suka ngapain tuh? Apa sih? Pegang ini nih. Tasbih. Jadi ingat-ingat aja tuh kalau lihat tasbih tuh. Oh, ini Streptococcus ya, Streptococcus griseus. Ini buat apa Streptococcus griseus? Untuk antibiotik. Ini keuntungan kita berkenalan dengan Streptococcus griseus ternyata bisa dibuat antibiotik ya untuk menyerang virus atau bakteri yang merugikan. Karena mereka punya zat kimia yang memang khusus menyerang reseptor-reseptor yang ada di dalam tubuh virus itu sendiri. Nah, jadi kita buat Streptococcus ini menjadi antibiotik. Kurang lebih gambarnya, nah kayak beginilah ya. Nah, tuh asik nih. Tapi jangan dibayangkan sesederhana yang kita bayangkan ya. Dalamnya lebih rumit lagi sebetulnya. Kita hanya melihat tampakan luarnya saja. Itu dalamnya, Masya Allah, lebih rumit lagi ya. Nah kita lihat aja dulu lah luarnya. Streptococcus griseus. Ayo dong, yang lain gimana? Oke, Nahira sudah, Dewinta sama ya. Jadi kalau Streptococcus dia hafalin kayak tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oke. Ayo, masih? Aduh, maaf ya waktunya mungkin karena yang maju terus. Coba satu lagi nih. Acetobacter SP. Gimana coba bentuknya? Acetobacter. Gimana bentuk bakteri Acetobacter? Coba. Silakan dilihat. Apa bentuknya nih? Kapsul, bulat atau seperti benang? Silakan coba. Halo? Kok nggak ada ya? Oh. Iya. Bentuknya apa itu? Tolong. Halo. Kayak Kelihatan nggak? kapsul ya, Pak? Ya betul. Jadi bentuknya sama ya, kapsul juga bacillus, tapi perbedaan pentingnya, nah dia dua ya, nempelnya dua juga tuh, nempelnya dua juga. Jadi di sini kelihatan bahwa Acetobacter yang dipergunakan untuk membuat tahu nggak? Untuk membuat apa? Untuk membuat searching sekalian, membuat nata de coco. Dan terbuat dari apa nata de coco? Halo? Nata de coco terbuat dari apa? Ini asik kalau kita buat nata de coco, buat Yakult, buat Yoher. Bahan-bahannya ini semua bakteri semua nih. Nata de coco terbuat dari
Tolong dong. Kara. Kara. Bukan, Pak. Bukan, Pak. Kara mah santan gak sih, Pak? Krim kelapa yang Kelapa ya, Pak? difermentasi. Air kelapa. Kelapa, betul. Nata de coco ya. Iya, Nata krim de coco. kelapa. Jangan pada nggak tahu. Santan kelapa. Yang putih, yang suka di apa ya dulu tuh, es army dulu mah ya, atau di es campur. Nah kayak gini nata de coco ya. Sampai nggak tahu nih nata de coco biologi ya. Oke, kita lanjut. Waduh, apa itu? Lope-lope. Nah, silakan coba dipasangkan. Dipasangkan bakteri yang tadi dengan kegunaannya. Jangan lupa tadi ya kita sudah ketemu berkenalan dengan Escherichia coli yang ada di usus besar. Kemudian Acetobacter, pembuatan nata de coco. Di awal-awal ada Yakult dengan tokoh utamanya Lactobacillus casei. Kemudian Yoher sama Lactobacillus, tapi dia Bulgaricus ya. Nah, hanya berbeda satu kapsul dan 2 kapsul saja itu sudah sangat beda perilaku, sifat dan akibat yang ditimbulkan ya. Nah, silakan coba. Direkam ya sama Bapak kan ya? Jangan sampai nggak direkam nih, mesti lupa. Coba. Ya, direkord ya. Jadi bisa kita lihat kembali. Link Nearpod. Oh, sebentar. Miralma ya. Oke, Miralma silakan. Nearpod. Oke, boleh. Makasih, Bapak. Oke, silakan. Kirain udah pada nyambung semua. Silakan, silakan. Giska, wah asik 5. Sekaligus Sila, wah asik nih. Ini kita latih memori aja ya. Latih memori aja supaya kuat itu dengan latihan seperti ini. Selain dengan menghafalkan Al-Quran juga sebetulnya dengan bermain seperti ini juga bisa ya. Melatih memori kita daripada baca teks terus-menerus. Neng Siti, oke sudah. Lailia, Fatia. Ayo Caca. Naura belum mulai nih. Mutia, kayaknya jaringan ya. Oke. Kita langsung ya. Aduh maaf ya ini yang belum selesai. Aduh sudah jam 11 lagi. Gak kerasa tadi. Sabri. Maaf ya. Bapak lewat dulu ya. Baik sekarang. Yang tadi kan menguntungkan. Nah sekarang coba. Ini yang merugikan. Kadang-kadang menyebabkan kematian. Mycobacterium tuberculosa. Cari. Bagaimana coba bentuknya? Coba ada yang tahu bentuknya gimana coba? Kayak Miralma sudah ya? Sudah bergabung? Coba gimana bentuknya nih? Kapsul, Pak. Kapsul. 1, 2. Satu atau 2 tuh? Satu. Satu. Ya betul. Jadi untuk Mycobacterium tuberculosa. Nah ini. Wish. Renyek ya. Satu bakteri ini saja bisa menyebabkan bisa bereproduksi 5.000 ya dalam 24 jam. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahlah. Kaliin aja itu udah
berjuta-juta, bermiliar-miliar ya bakteri ini. Ini Bacillus 1 ya. Jadi ini kan nggak ada yang nempel ya. Jadi hanya satu. Nah itu monobacillus namanya. Termasuk Mycobacterium tuberculosa mengakibatkan penyakit apa? Penyakit TBC. TBC. C. Jadi bakteri itu dinamai berdasarkan efek dari yang diakibatkannya ya. Tuberkulosa. Jadi gampang lah untuk ngapalin bakteri yang menyebabkan penyakit mah ya. Karena selalu dikaitkan dengan penyakitnya. Tapi kalau salah nama, ini juga berbahaya ya. Jadi kayak isu-isunya Indonesia tuh nama buatan asing. Sedangkan Nusantara itu adalah nama asli dari negara kita tuh ya, dari semenjak zaman Majapahit. Nah, karena dikasih nama oleh bangsa asing, jadi kita tuh kayak anak yang salah nama katanya, gak maju-maju. Harusnya ganti jadi Nusantara. Masya Allah. Adalah. Tapi emang di sini ya kelihatan bahwa nama tuh kalau di dunia bakteri disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkannya. Baik, kayaknya Miralma Mutia juga lagi nyari ya. Lia juga sama. Bapak, Ya, silakan. yang Fatia mah gambarnya nggak bisa ke submit dari tadi. Oh, tapi ada. Tapi ada di sana. Ada. Sama Bapak Caca juga, Bapak. Oke, nggak masalah. Yang penting kalian bisa melihat. Bapak tidak mempermasalahkan apakah muncul atau tidak ya. Kalau ada, jadi Bapak khawatirnya dipindahin, kaliannya belum melihat bakterinya itu. Jadi kan nanti kayak tadi lagi kita ingat-ingat, kasihan gitu jadi nggak tahu bentuk bakterinya. Kayak nggak apa-apa kalau sudah bisa terlihat ya, tidak muncul di sini juga tidak berpengaruh. Yuk, Mycobacterium leprae. Silakan coba. Mycobacterium leprae. Menyebabkan penyakit apa nih? Nah, betul. Bentuknya apa? Kapsul. Betul juga. Masya Allah. Menyebabkan penyakit kusta. Betul, lepra. Ya. Jadi si kulit tuh putih-putih, sekujur tubuh seperti terbakar. Lepra. Dulu ketika zamannya Nabi Isa kan banyak yang berpenyakit kusta sampai borok kemudian terambil ya, busuk aja kayak gimana. Nah, sama Nabi Isa kemudian diusap ya. Jadi kalau ada penyakit tuh batuk-batuk, usap, sampai buta mata pun diusap. Karena itu Nabi Isa tuh dikenal dengan Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang mengusap ya. Al-Masih. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa istukhrijul mauta bi izni wa izkafaftu bani Israila anka izjitahum bil bayyinati faqala allazina kafaru in haza illa sihrum mubin. Tetap aja semua keajaiban yang terlihat oleh mereka tuh oleh orang-orang Bani Israel kaumnya dianggapnya itu sihir belaka. Nah, kalau kita melihat seperti ini gak usah pakai mukjizat ya. Tapi udah terlihat kebesaran Allah tuh dari hanya benda-benda kecil seperti ini saja ya. Makhluk hidup yang mungil, tidak terlihat oleh kasat mata, tapi efeknya sangat luar biasa ya terhadap kehidupan manusia. Oke, lepra selanjutnya. Nih, Salmonella typhosa. Coba cari bakterinya. Pasti tahu penyebab penyakit apa nih? Halo? Tipes bukan, Pak? Penyakit apa nih? Tipes. Tipes. Ada yang pernah sakit tipes? Aku. Aku pernah. Siapa apa yang kena badan
anggota tubuh mana yang kena? Organ apa? Gak tahu, Pak. Gak dikasih tahu. Tipes sakit apa? Perut. Oh, iya. Apa namanya? Lambung bukan? Yang kenanya apa? Lambung, usus? Perutnya jadi kembung aja. Ya. Jadi seperti sakit perut lagi ya, padahal ini ya salmonella. Salmonella typhosa yang terlalu banyak ada di usus. Biasanya kalau perempuan tuh gara-gara sambal. Gak tanggung-tanggung 5 sendok, bakso, mie, stres, udah tipes. Hati-hati ya. Hanya dari makanan saja itu biasanya bisa tipes. Kayak bentuknya, nah betul, sama semua. Jadi kapsul, kemudian kayak alien, keluar rambut-rambut panjang dari tubuhnya. Kalau badan kita bisa diperkecil seperti ini, wah kelihatan aneh sekali. Masuk ke dalam tubuh tuh. Nah, oke. Dah ya. Nah, Salmonella typhosa. Selanjutnya Diplococcus pneumonia. Coba kayak gimana bakterinya? Diplococcus pneumonia. Kayak gimana coba bakterinya? Bulat-bulat, Pak. Bulat-bulat berapa biji? 2. 1, 2. Nggak tahu deh. Diplococcus itu jadi 2 bulat bersatu, tidak terpisah. Tapi penyakitnya lihat. Penyakit apa ini? Penyakit? Penyakit apa itu? Pneumonia. Pneumonia. Menyerang apa pneumonia? Menyerang apa? Pernapasan, paru-paru. Paru-paru. Di Wuhan sebelum adanya ditemukan COVID, disangkanya tuh pneumonia ya. Nah, jadi penyebabnya bakteri yang seperti ini. 2 nempel. Karena efeknya paru-paru, sesak napas, inflamasi. Hampir sama, tapi ketika ada efek lain yang sampai menuju ke kematian, baru ditelusuri, oh COVID. Nah, jadi pneumonia ya, menyerang selaput pelindung paru-paru. Oke, selanjutnya terakhir Neisseria gonorrhoeae. Coba kayak gimana nih virusnya? Kalau ini sedikit mengerikan juga ya. Bukan mengerikan, ketang emang janganlah. Neisseria gonorrhoeae, coba bentuk virusnya seperti apa? Oh, ini Diplococcus ya, karena 2. Coba seperti apa tuh? Neisseria gonorrhoeae. Kapsul, bulat, atau benang? Bentuknya gimana? Bulat, Pak. Bulat. Ada berapa bulatan? Bulat, Pak. Ada berapa bulatannya? 2. Oke, seperti tadi ya. Kalau yang tadi pneumonia, nah kalau sekarang gonorrhoeae. Ada yang tahu penyakit apa ini gonorrhoeae? Bedanya itu kan ada cucuk-cucuk ya, ada rambut-rambut di seluruh permukaan bakterinya. Kalau yang tadi kan nggak ada. Kalau yang tadi di pneumonia, no. Apa coba penyakitnya? Ada yang tahu? Gonorrhoeae? Kencing nanah bukan, Pak? Kencing nanah, betul. Biasanya diderita oleh yang suka main-main sama perempuan tuh ya. Ya udahlah, gak tega ngomongnya juga. Atau kawin mut'ah ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku Islam. Ya jadi gonta-ganti pasangan intinya. Nah, itu jadi
kencing nanah itu. Nauzubillah min zalik ya. Jadi Allah tuh menciptakan makhluk-makhluk seperti ini tuh untuk sebagai pengingat ya, apakah mereka sadar dari perbuatannya atau tidak. Kalau tidak ya sudah tuh dikasih aja Neisseria gonorrhoeae, menderita seumur hidup. Aib keluarga, wah udah menderita dah. Jadi kita harus hati-hati ya. Silakan coba Pair. Pasangkan. Tadi sudah kita sudah berkenalan dengan bakteri penyebab TBC, lepra, kemudian pneumonia, dan terakhir kencing nanah, tipes. Yuk coba. Sambil mengingat kembali. Bapak pernah mendaftarkan, bukan mendaftarkan ya, jadi membantu belajar lah yang ikut testing ke kedokteran Unisba. Ternyata soalnya kayak begini juga. Soal-soal ujiannya tuh kasih gambar apa namanya, penyebab penyakitnya apa, udah selesai, nggak jauh-jauh. Jadi memang kemampuan kita dalam mengingat bakteri itu jenisnya apa, kemudian penyebabnya apa, sangat diperlukan ya dalam dunia kedokteran. Oke, Naswa sudah selesai. Wah, asik ya, 5 langkah sekaligus langsung benar. Ada Winta 7, Sila 10. Ayo yang lain. Silakan ya. Sambil ngobrol saja. Ada pertanyaan sampai sini nih. Silakan. Daripada Bapak banyak bicara tapi kaliannya tidak mengerti, lebih baik kita sambil diskusikan saja. Silakan. Karena kalau biologi itu tidak ada visualisasi. Bapak kebayang dulu pas lagi SMA baca buku tebal seperti ini tanpa ada visualisasi ya, biologi lagi. Pantesan aja pas kuliah tuh blank aja, nggak tahu tuh ya. Jadi ilustrasi ada, tapi tidak berwarna seperti sekarang ya. Ini kan udah sangat bagus. Visualisasi itu jadi hanya gambar tangan, kemudian dikasihin ke siswanya. Siswanya itu gambar apa itu ya? Kalau sekarang dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, informasi internet di mana-mana, waduh, kita bisa langsung kenal dengan bakteri itu dan tahu bentuknya seperti apa dengan lebih jelas. Tahu sudah pada dapat buku ini enggak? Halo? Balik. Udah, Pak. Dapat? Udah dikirim ke rumah. Oh, kembali kayaknya. Udah ya, udah Kembali. Udah dapat semua kan? Udah. Oh, ya. Sumber belajar juga ya. Ya, Bapak ngambil dari sana, nggak kemana-mana. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada struktur bakteri ya. Jadi sebelum kita masuk ke golongan-golongan bakterinya itu sendiri, nah ini ada struktur bakteri yang bisa kita lihat lebih jelas dengan model 3 dimensinya. Dulu tuh nggak ada model 3 dimensi. Nggak kebayang bentuk bakteri itu gimana. Sekarang mah sangat maju banget ya. Jadi Bapak tularkan ke kalian sehingga kalian kalau ingin menjadi apa sayang? Oh ya Cas ya. Kalau ingin menjadi guru, kemudian gurunya seperti kita ya, bisa menunjukkan visualisasi dengan jelas, apalagi dengan praktikumnya yang lebih menguatkan. Wah itu asik sekali. Apa sayang? Udah dicasin. Udah. Oke. Yang pertama ini bagian dalam struktur bakteri karboksisom. Ini seperti ribosom. Jadi untuk pembuatan protein ya. Nah, karboksisom. Kemudian di sini ada kapsul. Nah, ini kapsul. Bisa dibuka nggak? Halo? Masing-masing bisa dibuka nggak? Halo? Jangan cuma
Bapak aja nih. Bisa, Pak. Bisa dibuka nggak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, jadi kapsul ini fungsinya untuk alat pertahanan dan perlindungan bagi bakteri ya. Mencegah dari kekeringan. Jadi kalau bakteri di luar tubuh manusia atau di luar tubuh inangnya, hewan, tumbuhan, kekeringan, dia langsung dilindungi oleh kapsul. Kemudian kapsul ini juga bentuknya lengket ya, sehingga bisa nempel. Dan terakhir sumber makanan. Jadi kalau misalnya si bakteri ini gak punya sumber makanan lain, dia akan makan kapsulnya sendiri. Kemudian kedua apa nih? Ketiga, sorry. Apa itu? Apa itu? Cell wall. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya? Dinding. Dinding sel. Dinding sel. Nah, dinding sel ada di tumbuhan ya. Kalau kita lihat nih. Ya. Plant sel. Kalau kita lihat di sel tumbuhan ternyata, nah ini dinding sel itu kan yang ini ya, yang pinggir-pinggir nih. Nah yang pinggir-pinggirnya yang rigid, yang keras, nah itu dinding sel. Hanya terdapat di tumbuhan, karena itu tumbuhan bentuknya keras. Nah ini kok ada di bakteri ya, ternyata sama ya, dinding sel pun ini bentuknya sama. Bentuknya keras untuk memberi bentuk bakteri itu sendiri. Jadi bentuknya kokus, bulat, atau bentuknya kayak kapsul itu atas bantuan dari kapsulnya ya. Maaf, atas bantuan dinding selnya. Nah, kebalik aja. Oke, sel wall. Kemudian sel membran. Nah, ini membran sel. Buat apa ini membran sel? Udah sering ketemu loh. Buat apa membran sel? Transport zat ya, air, protein, enzim, itu semua dilewatkan melalui membran sel. Masih ingat tadi kalau gram positif warna apa? Biru. Ungu. Apa tadi? Ungu. Ungu. Duluan. Gram negatif warna apa? Merah. Merah. Nah, yang terwarna itu apa? Kapsul, dinding sel, atau membran sel? Yang terwarna itu. Yang terwarnai adalah dinding sel ya. Jadi yang nomor 3 inilah yang tadi terwarna di praktikum kita di awal, sehingga kita bisa mengetahui bakteri ini gram positif berbahaya berwarna ungu atau gram negatif berwarna merah menguntungkan ya, tidak berbahaya. Nah, itu yang diwarnainya adalah dinding sel. Oke. Ini lumayan rumit ya materinya, jadi kita pelan-pelan saja. Dan ini pun direkam sama Bapak, jadi bisa disimak kembali. Nah, ini flagellum ya, alat untuk bergerak seperti cambuk ke belakang. Bagaimana cara bergeraknya? Nah, dengan bantuan motor ya. Dengan bantuan motor. Nah, ini motor ini bekerja seperti baling-baling. Pernah lihat baling-baling kapal bot yang muter di bawah, gitu kan ya. Nah, itu Kenapa? seperti itu. Masya Allah, bagaimana caranya protein molekul yang sangat kecil itu tiba-tiba meniru baling-baling seperti kipas angin atau lebih jauh lagi kipas bot ya, dan nanti akan menggerakkan flagellum ini nomor 5 ini ya, sangat menarik sekali nih. Kemudian nomor 7 tadi hook itu jadi pengait untuk memasukkan flagellum ini ke dalam motornya ya, sehingga bergerak. Nah, tilakoid ini ada di mana coba? Carry out photosynthesis. Berarti apa itu? Tilakoid ya. Nah, tilakoid itu adalah bagian dari
sel tumbuhan. Nah, kalau kita lihat, nah warna hijau, lihat warna hijau, kelihatan ini ya. Nah, yang warna hijau sebelah mana? Nah, sebelah sini kan ya. Nah, warna hijau ini adalah klorop. Lanjutin dong. Klorofil. Klorofil. Ya, klorofil itu zat hijau daunnya. Kalau organela selnya kloroplas. Oke, nah ini kloroplas nih ya. Jadi kloroplas itu dia di dalamnya ada bulatan hijau-hijau kecil tuh. Nah, itu namanya tilakoid. Ternyata di tumbuhan tinggi ada dan di bakteri pun ada juga. Artinya bakteri ini bisa membuat makanan sendiri, berfotosintesis. Masya Allah, subhanallah ya. Makhluk yang kecil ini sudah sangat rumit dikasih kemampuan ya untuk mengurus dirinya sendiri. Jadi mencari rezeki itu memang urusan Allah ya, bukan urusan kita ya. Kita hanya wajib untuk mencarinya. Pilus. Nah, ini pilus itu jadi bulu-bulu yang tadi ada di Escherichia coli ya. Nah, ini yang bulu-bulu keluar nih tuh. Bulu-bulu yang keluar. Nah, ini semuanya adalah pilus ya. Untuk apa pilus? Sebetulnya penjelasannya ada di depan ya. Pilih ya. Jadi rambut halus yang menonjol dari dinding sel fungsinya untuk melekatkan ke sel inangnya atau melakukan perkawinan. Jadi nanti dia akan berkembang biak juga ya. Nah, pakai pilih ini nih untuk berkembang biaknya. Nah, rambut-rambut yang halus ini. Ada lagi nggak? Nah, ini yang terpenting, plasmid. Masih ingat gak dengan siklus reproduksi virus kemarin? Daurnya ada 2. Apa-apa? L. Daur apa? L. Daur apa? Lisogenik. Lisogenik, bagus. Dan satu lagi, daur? Litik. Oke, litik lisogenik. Yang diserangnya yang mana? Nah, itu yang nomor 10, plasmid. Nah, ini yang diserangnya. Jadi bakteri itu dia diserangnya yang plasmidnya untuk memproduksi bagian-bagian tubuh virus itu sendiri. Tapi virus juga punya nukleoid. Nah, nukleoid ini juga sama sebetulnya ya. DNA juga. Tapi dia tersebar di seluruh bagian tubuh bakteri. Kalau kita lihat kan di tubuh di sel hewan atau sel tumbuhan tinggi, DNA, RNA itu disimpannya di inti sel kan. Nah, inti sel tuh yang warna merah. Nah, ini warna merah kan ya. Ini warna merah itu anak inti, di sanalah banyak terdapat DNA, RNA, dan kemudian ini inti selnya, nukleolus ya. Dan itu tertutup ya di dalam inti. Kalau bakteri tidak, dia justru di luar tuh, wah tersebar di mana-mana. Jadi ketika diserang oleh virus, masuk ke plasmid, nah nanti plasmid akan bergabung dengan DNA, RNA yang ada di sini. Nah, semuanya membuat organ-organel virus. Ini kayak super pabrik. Jadi super pabrik virus ini. Masya Allah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau puyeng? Habis bagaimana lagi ya untuk menjelaskan biologi itu banyak istilah-istilah asing yang memang perlu kita cerna dan amati baik-baik. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Silakan. Atau ada masukan? Pusing Pak itu. Ngebul. Gimana? Nama-namanya Pak. Susah Pak. Tolong dinyalakan kameranya untuk dokumentasi Bapak mengajar. Silakan.
Tolong dinyalakan kameranya. Miralma Mutia Shila Giska Nur Dewinta Naura Erva Naura Lailia Naswa Oramesa udah. Nadia Liandre Naswa. Bapak, Yo silakan Nadia. laptop kameranya rusak. Gak apa-apa ya? Oh, ya tidak apa-apa. Servis dong. Ini mau ganti. Atau belajar tutorial smartphone menjadi webcam. Ada tuh. Izin ya. Iya, doain Pak ganti laptop. Oh iya, buram. Ah, nggak apa-apa lah ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kebersamaannya sampai sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, buka untuk menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pak.